warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amal dengan NIM A221-22096. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem rangka pada hewan dan sistem pencernaan pada hewan. Yang pertama itu ada sistem rangka pada hewan. Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Selain itu, sistem rangka juga dapat diartikan sebagai suatu susunan dari organ-organ yang mempunyai fungsi atau pekerjaan tertentu yang terdiri dari kerangka skeleton. Adapun fungsi dari sistem rangka yaitu untuk memberikan bentuk tubuh pada makhluk hidup. Yang kedua yaitu untuk melindungi organ tubuh vital. Yang ketiga, menahan dan menegakkan tubuh. Adapun jenis sistem rangka terbagi menjadi dua, yaitu exoskeleton dan endoskeleton. Adapun sistem rangka pada rangka Pisces atau ikan. Bentuk tubuh ikan merupakan interaksi antara sistem rangka dengan sistem otot, serta evolusi dalam adaptasi kedua sistem tersebut terhadap lingkungannya. Secara garis besar, tubuh ikan tersusun atas 3 bagian, yaitu kepala, batang tubuh, dan ekor. Rangka ikan berdasarkan letaknya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu exoskeleton dan endoskeleton. Struktur rangka Pisces terdiri dari 2 bagian, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Terdapat 2 macam sirip ikan, yaitu sirip tunggal dan sirip berpasangan. Dan sistem rangka amfibi atau katak. Rangka katak tersusun atas endoskeleton yang disokong oleh bagian yang lunak. Pada fase berudu, tulangnya masih lunak dan menjadi keras pada fase dewasa. Pada katak, tulang yang panjang dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas pada bagian sentral yang disebut diapse dan kedua ujung yang disebut epiphyse. Skeleton pada katak atau amfibi dibagi menjadi 2, yaitu skeleton aksial dan skeleton apendikular. Sistem rangka reptil atau kadal. Tubuh kadal kebun terdiri dari 3 bagian, yaitu capcut atau kepala, bagian tubuh pada daerah anterior, truncus atau badan berbentuk memanjang yang ditutup oleh squama atau sisik yang berbentuk heksagonal, serviks atau leher bagian yang dapat digerakkan, dan kaudal atau ekor berbentuk silindris dengan panjang hampir dua kali panjang badan ditambah dengan panjang kepala. Sistem rangka apes pada burung. Struktur rangka pada burung banyak mengalami diferensiasi, misalnya pada bagian kolumna vertebralis atau tulang belakang. Vertebrata pada burung, misalnya burung dara, dibagi menjadi 4 bagian, yaitu vertebrata thoracalis terakhir atau posterior, vertebrata lumbalis, vertebrata sacralis, dan vertebrata caudalis anterior. Keempat vertebrata tersebut bersatu membentuk sinsacrum. Sistem rangka pada mamalia. Tulang tengkorak mamalia hanya terdiri dari 35 tulang atau kurang dari itu. Meskipun berjumlah lebih sedikit, tetapi tulang-tulang tengkorak pada mamalia lebih kuat dan lebih padat. Rangka tengkorak terdiri dari tulang-tulang katak, kotak-kotak atau kranium, dan tulang-tulang wajah pada reptilia dan mamalia. Kolumna vertebralis dibagi menjadi 5 bagian, yaitu vertebrata cervicalis atau leher, vertebrata thoracalis atau punggung, vertebrata lumbalis atau pinggang, vertebrata sacralis atau sakral atau pelvis, dan vertebrata caudalis atau ekor. Ruas vertebrata cervicalis pertama disebut tulang atlas, dan ruas yang kedua disebut tulang aksis. Jadi, yang kedua itu struktur sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Hewan dan alat tubuhnya termasuk alat pencernaannya berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta bahan
pakannya. Dengan demikian, kita kenal beberapa golongan hewan yang berbeda berdasarkan sumber bahan pakannya, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Sistem saluran pencernaan. Saluran yang kontinu berupa tabung yang dikelilingi otot. Saluran pencernaan mencerna makanan, memecahkannya menjadi bagian yang lebih kecil dan menyerap bagian tersebut menuju pembuluh darah. Adapun sistem pencernaan pada herbivora, contohnya sapi, yaitu mulut, gigi, lambung, dan usus halus. Sistem pencernaan pada karnivora, mulut, gigi taring, lambung, dan usus halus. Sistem pencernaan pada aves, mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, kelenjar, empedu, usus halus, usus besar, rektum, dan kloaka. Sistem pencernaan pada reptil, mulut, kerangka, lambung, usus, kloaka, dan juga kelenjar pencernaan. Sistem pencernaan pada amfibi, mulut, kerongkongan, lambung, usus, kloaka, dan kelenjar pencernaan. Yang terakhir, saluran pencernaan pada ikan, mulut, kerongkongan, usus, dan anus. Ikan mempunyai hati, kantung empedu, serta saluran empedu yang bermuara ke dalam usus. Proses pencernaan pada hewan bervariasi, tergantung pada jenisnya. Namun secara umum, proses pencernaan pada hewan melibatkan serangkaian tahapan yang mirip dengan proses pencernaan pada manusia. Yang perlu diingat bahwa proses pencernaan sangat bervariasi antara jenis hewan, dan ada juga hewan yang memiliki metode unik pencernaan seperti burung. Digesti, penyahan pencernaan kimia. Adapun penyakit pada sistem pencernaan. Penyakit pada kambing dan domba antara lain yaitu grass tetani, milk fever, white muscle disease, dan lain-lain. Digesti vagal pada ruminansia besar dan kecil, penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ruminansia. Adapun penyakit lainnya yaitu dispepsia, kolik pada kuda, diare, obstruksi pencernaan, gastritis, pankreatis, kencing batu, sindrom pencernaan iritasi, hepatitis, IBD, dan enteritis. Baik, itu saja paparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.